Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tandu Talk show anti dungu. Karena berpikir itu perlu agar otak tidak dungu. Siang-siang gini ada acara apa ini Kak Aufi? Tandu Talk show anti dungu. DPM dan BEM FAI tidak becus. kayaknya memang tidak becus ya. Pertama, gua lihat kemarin Kuyaka rapat, tiba-tiba HP-nya miring. Has been slain, triple kill, double kill. Masa rapat gitu? Yang miring bukan HP-nya mungkin Kak. Apanya yang miring? Waduh, apanya ya kayak? Kayaknya otaknya, Waduh. kayaknya kerjanya. Bener Waduh. gak sih? Bener gak teman-teman? Betul ya? DPM dan BEM tidak becus. Emang gak becus sih kayaknya sih. Kayak, aduh, kita pengen ke kamar mandi, tapi nggak tahu kamar mandi mana ya yang harus kita tuju. Kemarin gua kebelet kencing. Kamar mandi FAI. Kotor banget. Waduh, kotor banget. Gua udah buka ternyata nggak ada airnya. Waduh, Gimana nih DPM ini? Waduh. Gimana ini organisasi ini? Waduh. Waduh. Kemarin teman-teman gua banyak yang punya prestasi, tapi kagak dilatih sama si BEM. Katanya pengembang bakat. Mana ini? Mana BEM? Wah. Malahan banyak mahasiswa yang belum tahu apa itu BEM, apa Iya. itu DPM, di mana fungsinya, di mana kerjanya, di mana buktinya, Kak. Banyak media sosial, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Masa kita nggak bisa ngenalin DPM? Iya, nggak dimanfaatkan dengan baik. Bener banget itu Waduh, kata Hari. Ya, daripada kita, ya mungkin karena kita belum kenal, Kak. Iya, mungkin kita belum kenal. Kan kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Bener gak teman-teman? Bener ya? Ya, Kita mungkin belum kenal sama DPM, kita belum kenal sama si BEM itu. Makanya kita suuzon ya. ya bener? mungkin segala asumsi-asumsi tadi ya karena kita belum mengenal Nah, bener kali. DPM dan BEM lebih mendalam. Maka dalam forum ini kita baiknya mengenal lebih dekat dengan DPM dan juga BEM FAI. Bener banget. Ya, langsung aja kita panggil narasumber kita. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Agama Islam Dan juga Ketua BEM dan Fakultas Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam. Kita panggil Kak Zaid Ahmad Sabit dan juga Kak Muhammad Nazarudin. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, silakan Kak, duduk. Dipersilakan untuk duduk. DPM sebelah sini, BEM sebelah sana mungkin nggak apa-apa. Silakan Kak. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah Kedatangan narasumber kita yang keren banget, yang humoris, sosialis dan juga aktivis. Iya. Kita kenalan dulu sama yang pertama, Mas Zaid. Mas Zaid. Bisa tolong dikenalin dulu nih Mas. Mas Prodi Zaid ini apa? prodi apa, terus di Unhas ini sebagai apa sih Kak Zaid itu? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaid Habib Abdullah Baidawi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 6. Saya selaku Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Agama Islam 2024. Mungkin langsung ke sudah cukup. Ya mungkin untuk Kak Nazar diperkenalkan terlebih dahulu kepada mahasiswa-mahasiswa lain. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Nazarudin atau biasa disapa Nazar, asal dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Saya di Unhas sendiri atau di Fakultas Agama Islam sendiri sedang menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam atau sering kita kenal sebagai Gubernur FAI. Terima kasih. Tepuk tangan. Tadi gini Kak, duduk Wi. Biar lebih santai kita ngobrol. Siap. Jadi gini, tadi tuh ada dua orang yang ngerasanin lah, karena mereka tuh belum paham apa itu DPM, apa itu BEM. Dia ngomong katanya DPM sama BEM gak aktif,
katanya DPM sama BEM nggak ada kerjanya, nggak ada buktinya gitu Kak. Ya karena mereka belum kenal mungkin Kak. Makanya di forum ini kan kita pengen mengenal lebih dekat dengan DPM FAI dan juga BEM FAI biar nggak ada asumsi-asumsi seperti itu Kak kepada mahasiswa-mahasiswa ini. Nah, bener banget tuh kata Kak Fahri tadi. Ini Kak, kita nih mahasiswa pengen kenal lebih dekat dengan DPM sama BEM. Mungkin kami host ini mewakili pikiran dari mahasiswa sendiri. Yang pertama mungkin kami ingin tanya gini Kak. Apa sih bedanya BEM, FAI dan juga DPM FAI itu sendiri? Yang pertama dari segi fungsinya. Mungkin teman-teman sendiri belum tahu ya fungsinya dari BEM, DPM itu sendiri. Kemudian wewenangnya untuk apa sih? Siapa sih BEM itu? Terus fungsinya seperti apa? Wewenangnya gimana sih? Jadi seperti itu Kak. Ya, mungkin bisa dijawab secara singkat, padat dan jelas Kak. Karena di sini waktunya eksklusif gitu. Iya, mepet terbatas gitu Kak ya. Mungkin bisa dari Kak Zaid dulu sebagai ketua DPM FAI. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dewan Perwakilan Mahasiswa itu adalah lembaga normatif dan perwakilan mahasiswa tertinggi di universitas. Kalau di universitas namanya DPMU, kalau di fakultas namanya DPNF atau Dewan Perwakilan Fakultas. Seperti itu. Kami di Dewan Perwakilan Mahasiswa mempunyai 4 tanggung jawab besar yang harus kami jalankan. Yang pertama serap aspirasi seluruh mahasiswa Fakultas Agama Islam. Yang kedua, berkoordinasi dengan DPMF di fakultas lain. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja kinerja eksekutif mulai dari HMP dan BEM. Setelah itu dilaporkan kepada dekan. Dan yang terakhir adalah menetapkan program-program besar kegiatan kemahasiswaan. Jadi di lingkup 4 besar kinerja itu yaitu sebagai legislatif yang merumuskan tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, yang mungkin nanti saya akan lebih menjelaskan lebih jauh tentang DPMF sendiri selaku legislatif di Fakultas Agama Islam. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Zaid. Mungkin dari Kak Nazar, bisa nggak sih jelasin BEM FAI itu gimana sih seperti pertanyaan tadi? Baik, terkait tentang BEM FAI sendiri tentu tidak jauh berbeda dengan BEM yang lainnya yang ada di baik di sekelas Universitas Hisham Asy'ari ataupun yang di luar. Tentunya peran BEM FAI sendiri yaitu sebagai lembaga legislatif yang mana hal itu nanti untuk mewadahi perannya sendiri yaitu untuk mewadahi daripada potensi dan kreativitas mahasiswa. Nah, selain itu juga untuk fungsinya sendiri, selain nantinya juga akan menjadi legislatif kan, organisasi legislatif, eksekutif, juga mohon maaf terkait tentang eksekutif, yaitu nanti akan menjadi penghubung juga antara eksekutif yang baik itu di Ormawa HMP, baik itu nanti mungkin yang paling ini kan Kosma, juga nanti juga yang menjadi penghubung kepada ke atas dekan dan univ lain tentunya itu juga. Jadi nanti ketika terjadinya serap aspirasi kemudian juga disampaikan kepada yang ke atas, artinya dekan, nanti juga dekan akan menyampaikan hal tersebut kepada badan eksekutif mahasiswa untuk mana ditindaklanjuti entah nanti baik bentuk program maupun yang lainnya seperti itu. Tentu itu juga yang menjadi tantangan besar khususnya buat badan eksekutif mahasiswa di lingkup fakultas karena untuk mengatur sebuah acara untuk mengakomodir teman-teman itu kan tentu tidak mudah. Artinya ketika ruang lingkup itu semakin besar maka juga terpaan juga semakin tinggi seperti itu. Jadi mungkin itu saja, nanti kita lanjut tentang itu. Ya. Ya mungkin lebih santai bisa diminum dan dinikmati dulu dari Kak hidangannya. Di bawah santai aja. Ya, betul. Jadi gitu teman-teman. Apa itu DPM, apa itu BEM tadi sudah terjawabkan oleh Kak Zaid dan juga Kak Nazar. Seperti itu. Nah, gini Kak, masih banyak juga mahasiswa yang belum tahu visi misi kakak ke depannya tuh seperti apa di kinerja kakak ini, yang kakak kan diamanati sebagai ketua DPM dan ketua BEM. Visi misi kakak ke depannya tuh
apa, mau dibawa ke arah mana ini kampus, seperti itu Kak. Mungkin bisa dijawab dulu dari Ketua BEM, Kak Nazar. Oke, terkait tentang visi misi, tentunya juga antara visi misi universitas, fakultas, dan ormawa yang ada di bawahnya juga tentu itu harus sama. Artinya, karena tujuan daripada organisasi sendiri, yaitu kan untuk mempercepat suatu keinginan atau sesuatu yang menjadi sebuah visi misi itu sendiri. Nah, untuk daripada visi misi BEM FAI sendiri tentunya salah satunya yaitu membuat sebuah forum atau membuat sebuah media yang mana media ini bisa menaungi kreativitas mahasiswa, kemudian juga bisa menjadi tempat mahasiswa untuk mengembangkan baik itu kreativitas maupun keintelektualitasan sehingga. Ya, kemudian juga masih ada beberapa yang mana ini akan membuat ormawa ini bisa hidup dengan mungkin di tahun sekarang ini kan kita lebih ke fokus ke bagaimana sinergitas antara DPM FAI, kemudian ormawa-ormawa HMP, kemudian juga ini kita mencoba ke Kosma-Kosma karena kita juga walaupun posisinya mungkin kita sama-sama mahasiswa, kita juga sama-sama artinya di sini kan Kosma-Kosma, tentu juga saya juga di kelas juga Kosma juga tentunya. Nah, artinya di sini juga ya kita sama-sama berkolaborasi nantinya agar apa yang menjadi keinginan kita terkait visi misi yang telah dibuat bisa tercapai dengan baik. Nah, ketika visi misi itu tercapai dengan baik, tentu yang dirasakan bukan hanya di BEM saja, bukan hanya di DPM saja, tapi di lingkup fakultas maupun universitas. Karena itu tadi artinya apa yang kita buat, visi misi yang kita buat itu sama dari atas sampai bawah. Tapi dengan mungkin cara kata yang berbeda, narasi dengan yang berbeda. Tapi tujuannya sama, untuk mencapai visi misi yang kita inginkan bersama gitu. Lalu untuk visi misi dari Ketua DPM bagaimana? Dari Dewan Perwakilan Mahasiswa, sebelum masuk kepada visi misi ya perlu diketahui bahwasanya visi itu adalah tujuan, misi itu adalah suatu cara untuk mendapat suatu tujuan tersebut. Nah, visi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Agama Islam ini selalu menjadi jargon sebelum kegiatan atau sesudah kegiatan, setelah perkumpulan bareng selalu dipaparkan, selalu diucapkan ya bahwasanya visinya Dewan Perwakilan Mahasiswa adalah membangun bersama, bergerak dengan progresif. Nah, membangun, kami memang punya cita-cita untuk membangun di Fakultas Agama Islam, membangun dari sebelumnya tidak ada diskusi, kami bangun diskusi. Sebelumnya tidak ada tempat mengeluh, kami ada tempat untuk tempat mengeluh mahasiswa. Dan membangun bersama, bergerak dengan progresif. Bukan hanya sebuah perkataan, bukan hanya sebuah kata-kata, tapi ada sebuah tindakan. Itu hanya cita-cita besar dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Agama Islam. Lanjut kepada misi, sebuah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 3 misi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan peran dan fungsi menjadi Dewan Perwakilan Mahasiswa. Karena gini, Dewan Perwakilan Mahasiswa adalah lembaga legislatif, lembaga tertinggi mewakili mahasiswa yang nanti aspirasinya mahasiswa kami sampaikan kepada BEM, maka Dewan Perwakilan Mahasiswa selaku lembaga tertinggi mewakili mahasiswa harus mempunyai integritas tinggi, harus bersifat internal, harus bersifat independen, tidak condong ke kanan atau ke kiri, condong ke HMP ini, condong ke HMP ini, atau condong ke BEM, tidak, tetapi mewakili mahasiswa. Seperti itu. Yang kedua, misi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa FAI ini adalah menjadi media advokasi bagi seluruh mahasiswa dan elemen Fakultas Agama Islam. Kami menjadi media untuk tempat mengeluh, media untuk tempat mengeluh serap aspirasinya mahasiswa. Mahasiswa masalah, contoh ya, mungkin masalah UKT atau masalah struktur atau masalah ormawa, itu bisa dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa, karena kami adalah layaknya seorang bapak atau seorang ibu yang menerima keluhan dari anak-anaknya. Lanjut ya, misi yang ketiga dari Dewan Perwakilan Mahasiswa adalah berkomitmen untuk merangkul semua elemen yang ada di Fakultas Agama Islam, entah itu dosen, entah itu kaprodi, entah itu dekan, mahasiswa,
Kosma, Ormawa, kami rangkul semua. Mungkin dari dekan ada, mungkin dari dosen ada ide, atau dari kaprodi ada masukan, kami terima. Jadi kami merangkul semuanya untuk membawa FAI lebih baik lagi, seperti itu. Itu visi misi yang selalu kami harapkan setahun ini berjalan sesuai dengan rencana dan berjalan dengan sukses. Seperti itu, Kakak. Bagus ya visi misi ketua DPM, ketua BEM. Ya kita sebagai mahasiswa kita support terus lah kinerja mereka. Semoga bisa membangun kampus kita lebih baik lagi. Amin. Amin. Nah, ini Kak, kan teman-teman nih belum kenal DPM sama BEM itu sendiri. Banyak yang menganggap sepele, sebelah mata, mendiskreditkan apa sih DPM, apa sih BEM, mendingan ikut organisasi luar yang lebih berpotensi bisa dapat uang, salary yang lebih baik gitu kan. Nah, pertanyaan mahasiswa gini Kak, bagaimana sih cara bangun nama baik atau citra nih dari BEM, FAI dan juga DPM FAI supaya bisa terlihat baik dan bisa menjadi contoh yang baik dan bisa diikuti oleh teman-teman mahasiswa baik yang sekarang maupun yang akan datang, mungkin mahasiswa baru gitu kan ya. Mungkin bisa dijawab dari Kak Nazar dulu selaku ketua BEM. Oke, terkait tentang membangun sebuah mungkin bisa jadi personal branding ya. Artinya di BEM maupun di yang lainnya, organisasi lainnya. Tentu tidak mudah, tapi juga kita bisa, artinya sesuatu mungkin kan namanya juga membangun ya. Kita kan sudah berusaha dengan baik terkait omongan orang ataupun mungkin pandangan orang itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Tapi juga kita tentu punya dalam gerak organisasi, kita juga tentu punya landasan. Landasan yang pertama tentu kepada Pancasila, kemudian juga landasan yang kedua kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, kemudian juga terkait landasan kepada kongres baik itu di Musma maupun di tingkat universitas, atau mungkin kalau di fakultas sendiri itu disebutnya Musma, seperti itu. Jadi sehingga ketika kita bergerak pun kita punya acuan, punya landasan. Nah, sehingga kita tidak keluar lah, kita berpunya patokan tersendiri seperti itu. Nah, tentu juga nanti juga terkait tentang masalah personal branding, kita sudah melakukan yang terbaik. Kembali lagi tadi itu, kembali ke visi misi, kemudian juga masalah tadi ketika kenapa sih harus ikut BEM FAI atau kenapa sih harus ikut DPM atau ormawa mungkin di lingkup prodi HMP, himpunan mahasiswa prodi atau himpunan mahasiswa jurusan. Ya tentu itu sangat penting, artinya sangat perlu, apalagi kita sebagai mahasiswa yang mana tentu kita ini sudah artinya kan sudah tinggi. Nah, kita juga perlu namanya terus mengasah baik itu keintelektualitasan kita maupun kreativitas dan sebagainya tentunya. Nah, juga organisasi internal, ini kan maksudnya organisasi internal. Organisasi internal juga sangat penting karena itu tadi sebagai penghubung antara atasan dengan bisa dikatakan bukan bawahan, tapi lebih tepatnya mungkin yang ada di ini gitu, artinya di bawah, di lingkup fakultas. Nah, sehingga apapun yang menjadi sebuah keinginan, baik itu di atas ke bawah daripada ke bawah ke atas, itu bisa terpenuhi, bisa tersampaikan dengan baik. Karena atasan juga tidak mungkin dia langsung turun dengan sendiri. Maka itu perlu namanya kolaborasi, sinergitas antara pimpinan dengan yang dipimpin, seperti itu. Nah, makanya itu perlu adanya namanya organisasi internal atau organisasi mungkin kalau di luar kan eksternal. Ya, mungkin gitu. Baik. Kemudian untuk Kak Said sendiri, Nah, saya jelasin. kalau dari saya sendiri, saya berasal dari prodi pendidikan bahasa Arab. Jadi mengutip dari Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Ini sebelumnya saya selaku DPM ya layaknya seorang bapak, saya kasih tahu kepada anak-anakku nih, kepada Kosma, kepada HIP ya, sebenarnya ya perlu diketahui bahwasanya kita harus banyak bersyukur kita berada di tanah pahlawan. Kenapa Mas Said kok bilang ke tanah pahlawan? Bahwasanya dari orang-orang hebat itu lahir di Jombang. Yang pertama dari proklamator
Proklamator Indonesia 22 Oktober, yaitu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, itu di Jombang. Mempunyai putra namanya Kiai Haji Wahid Hasyim, dan juga menjadi BPUPKI, itu Kiai Haji Wahid Hasyim, itu lahirnya di Jombang. Dan menjadi presiden juga namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu lahirnya di Jombang. Jadi banyak bersyukur pada kalian, para Kosma, saya sendiri, dan para HMP, para semuanya ya, bahwasanya kita ada di tanah pahlawan. Kita jangan buang-buang kesempatan, kita harus lahir juga di sini menjadi pahlawan di daerahnya masing-masing. Seperti itu. Menyebut dawuhnya Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang kita artipian niku, kita al-ummah al-wahidah kal jismi wa aflu kal a'dha, itu ada di kitab artipian bahwasanya suatu organisasi itu adalah seperti anggota. Ketika tangannya luka, keluar darah, maka mata ikut menangis mengeluarkan air mata. Ketika mata itu keluarkan air mata, maka tangan mengusapnya. Setelah itu mulut mulai berbicara untuk mencari obat. Mana obat saya? Ketika dia sudah tahu obatnya, maka kaki juga berjalan untuk mengambil obat. Nah, itu adalah suatu organisasi. Bukan kami hanya di DPM atau BEM atau HMP, tetapi mahasiswa juga termasuk dalam organisasi. Kalau kita mengadakan kegiatan seperti ini, BEM, DPM, HMP, tetapi tidak ada Kosma, maka Kosmanya tidak dilibatkan di dalam organisasi. Atau kami hanya di sini tanpa HMP, tanpa BEM, tanpa Kosma, siapa yang menjadi pendengar? Jadi dari mahasiswa, BEM, DPM, HMP itu adalah sebuah organisasi yang ada di Fakultas Agama Islam. Jadi kepada mahasiswa di tahun depan jangan takut untuk berorganisasi. Karena Hadratus Syekh pun dawuh seperti itu. Kita tidak bisa mengingkari namanya organisasi. Organisasi universal berasal dari organ tubuh, ada tangan, ada kepala, seperti itu kan. Makanya kita tidak bisa melepas dari namanya organisasi. Entah itu organisasi eksternal, internal, atau organisasi keluarga, suami istri mungkin nanti. Nah, menyangkut dalam tadi masalah internal itu, internal kita terjun ke organisasi internal, keuntungan kita adalah kita menjadi pengurus. Kata anak-anak pondok pesantren adalah menjadi pengurus, menjadi bagian di dalam merawat Fakultas Agama Islam. Kita ikut BEM, HMP, DPM, itu adalah suatu pengurus atau suatu yang merawat di Fakultas Agama Islam. Kita mencari ilmu di Fakultas Agama Islam. Setelah itu kita S1 bangga. Dengan bangganya kita foto-foto. Tetapi pertanyaannya, apa sumbangsihnya untuk FAI? Maka ayo terjun bersama-sama di HMP, di BEM, di DPM, niat mengabdi di Fakultas Agama Islam. Ketika kita keluar, apa sumbangsihnya kamu? Saya pernah menjadi anggota HMP, saya pernah menjadi anggota BEM, saya pernah menjadi DPM, saya bagian dari Fakultas Agama Islam, itu adalah fakultas kecintaan saya. Seperti itu. Nah, untuk branding keluar, menyangkut branding keluar, kita harus bersama-sama. Bukan hanya BEM, bukan hanya DPM, bukan hanya HMP, juga mahasiswa. Caranya bagaimana? Ini, Mas Zaid punya cara. Sebenarnya simpel, tidak mengeluarkan uang, tidak mengeluarkan keringat. Ketika teman kita berprestasi, maka kita harus kompak selaku organisatoris, selaku yang terjun di organisasi HMP, BEM, DPM. Saya pernah sampaikan, coba kita ayo kompak. Ketika contohnya PBA ya, selaku prodi saya sendiri semuanya. PBA kemarin memenangkan lomba baca kitab samanya, atau prodi Quran samanya. Dan itu semuanya ormawa kompak untuk membuat pamflet. Setelah itu langsung di-upload bersama-sama. Mahasiswa mengupload, ormawa mengupload. Maka itu akan menjadi bom besar atau menjadi serentak, bisa coba bayangkan. Di DPM sendiri itu ada sekitar 32 anggota. Ketika mengupload satu anggota itu kadang kontaknya ada yang 200, ada yang 100, ada yang di FAI, ada yang di fakultas lain, ada di luar universitas. Ketika kita mengupload, semuanya itu akan melihat bahwasanya di Fakultas Agama Islam ada namanya fulana yang menang lomba Quratul Kutub. Itu akan menjadi branding keluar, akan mengangkat nama Fakultas Agama Islam. Jadi intinya apa? Untuk memajukan Fakultas Agama Islam keluar, untuk memperbaiki nama ormawa atau Fakultas Agama Islam itu sangat gampang. Kita harus kompak bersatu untuk
untuk nama baik Fakultas Agama Islam. Ini nih, saya agak PBA nih. Dakwanya apa kan gini. Kami fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Banyak kelompok-kelompok kecil yang sepak terjangnya kekuatannya lebih besar dari kelompok-kelompok yang besar biidznillah dengan izin Allah. Nah, sedangkan di Fakultas Agama Islam, fakultas terbanyak 7 fakultas yang ada 7 prodi yang ada di Fakultas Agama Islam. Tetapi apa dampaknya di universitas? Selalu dikecilkan atau mungkin dikecilkan, ya mungkin menurut saya kan dikucilkan atau prestasinya sedikit lah. Karena apa? Karena teman-teman tidak kompak untuk saling mensupport satu sama lain. Kita ini kelompok yang besar ya, menjadi kelompok yang kecil karena apa? Karena tidak kompak sefakultas. Coba kita kompak, kelompok yang besar tetapi kekuatannya yang besar, kompak, maka insya Allah Fakultas Agama Islam itu menjadi fakultas yang lebih baik lagi. Contohnya intinya gitu, yaitu kami fiatin qalilatin walabat fiatan katsiratan biidznillah. Seperti itu Mas. Masya Allah. Minum dulu ya, minum tuh. Ini dulu boleh minum. Saya minum. Iya, siap. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aman. Ini dibungkus juga nggak apa-apa ini. Oke, monggo. Ya buat mempersingkat waktu kita lanjut G. Gini Kak, mahasiswa itu kan masih banyak yang belum tahu apa itu DPM, BEM, mungkin karena mereka tuh belum merasakan kehadiran atau sosok BEM dan DPM itu sendiri gitu, belum merasakan kehadiran DPM dan BEM gitu. Nah, apa sih yang pengen kakak ciptakan, apa atau ada gebrakan baru apa gitu di periode kakak, yang mana gebrakan baru ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa lainnya dan juga bisa dirasa oleh mahasiswa gitu. Apakah ada gitu gebrakan baru di periode kakak ini yang di periode-periode sebelumnya itu belum pernah ada gitu. Mungkin dari tadi ketua DPM udah banyak ini berbicara, mungkin dari ketua BEM terlebih dahulu. Mungkin jawabannya Ya, lebih singkat santai. ya. Loh iya. Mungkin Kak Nazar silakan. Oke, terkait tentang mungkin gebrakan baru ya Iya. untuk teman-teman, artinya nanti membuat membuat sebuah perkumpulan ya untuk seluruh. Tentu kita juga mengaktifkan kembali terkait tentang kajian-kajian yang mana kajian-kajian ini telah mungkin banyak ditinggalkan oleh mahasiswa. Nah, sehingga kita juga berkolaborasi dengan Ormawa se-FAI terkait kajian yang dilaksanakan setiap 3 minggu sekali. Kenapa sih harus 3 minggu sekali? Karena ketika dilihat pertama kali membuat program kerja di himpunan-himpunan yang ada di FAI, itu mereka membuat program kerja kajian setiap minggunya. Nah, sehingga dari BEM FAI sendiri itu mengadakan setiap 3 minggu sekali. Nah, juga ada saresehan terkait tentang monitoring dan evaluasi di bagian kehimpunanan atau HMP seperti itu. Nah, itu juga untuk mengetahui arus bawah itu seperti apa. Nah, sehingga kita juga bisa di situ, tadi kan salah satunya juga untuk memonitoring kegiatan yang ada di fakultas juga sebetulnya. Nah, maka dari itu sisi lain juga kita mencoba untuk ketika ada undangan, kita mencoba untuk memenuhi undangan tersebut. Karena kadang kan kita diundang tapi nggak datang seperti itu. Nah, sehingga tidak terlihat lah artinya sosok daripada mungkin pengurus entah baik di lingkupnya fakultas maupun mungkin prodi kan seperti itu. Nah, sisi lain juga masih banyak sih beberapa kegiatan yang mana itu nanti bisa bermanfaat. Artinya itu bisa diikuti seperti halnya nanti ada kegiatan di bulan depan itu tentang pelatihan debat mahasiswa. Nah, karena apa? Karena juga menindaklanjuti daripada permintaan teman-teman ketika melihat kontestan debat yang ada di luar atau mungkin lomba-lomba yang ada di luar, lomba debat mahasiswa. Itu kita masih kekurangan terkait tentang SDM yang ada. Nah, maka dari itu kita buatkan kajian-kajian baik di lingkup fakultas maupun prodi, kemudian kita tindak lanjuti untuk mengasah skill teman-teman, yaitu ada pelatihan debat mahasiswa. Nanti setelah itu kita salurkan baik itu keluar maupun di dalam nanti ketika ada debat di Unhas sendiri seperti itu. Nah, itu harapan kami.
Nah, juga nanti sebetulnya ada terkait pelatihan-pelatihan yang memang berhubungan nanti dengan prodi. Nah, itu harapan kami, maka itu minta supportnya dari teman-teman Kosma maupun di himpunan, sehingga apa yang menjadi visi misi kedepannya itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Ya, itu berarti ada gebrakan baru dari BEM seperti yang berlangsung sekarang nih. Ada kajian filsafat itu seperti itu. Nanti juga ada pelatihan-pelatihan lainnya. Nah, untuk DPM bagaimana, apakah ada gebrakan baru? Untuk dari DPM sendiri kami berbeda tugas ya dengan eksekutif. Kami di legislatif. Di legislatif tugasnya ya pertama niki mengawasi. Kami langsung ke struktural kami saja. Di Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Agama Islam itu ada 6 komisi ya. 5 komisi. Yang pertama komisi A itu di legislasi. Jadi sebelum ke sini ya teman-teman perlu diketahui bahwasanya DPM ini bukan seperti BEM atau HMP, tapi kami lebih ke legislatif. Lebih merumuskan undang-undang, lebih mengawasi kinerja dari BEM. Kalau pertanyaannya adalah gebrakan apa yang akan dilaksanakan oleh DPM ke depan, itu mungkin lebih mengoptimalkan kinerja, tupoksi kinerjanya. Yang mana di komisi A ini ada di legislasi. Legislasi ini perumusan undang-undang ADART. Dari ADART kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar, yaitu kami menekankan kepada eksekutif dari HMP dan BEM untuk sidang pleno ADART itu berjalan selama 7 hari, lanjut pengesahan kemarin. Itu memang tugasnya di komisi A legislasi. Mungkin nanti di Musma juga tugasnya legislasi. Yang nomor 2 komisi B pengawasan. Nah, tugasnya DPM ini juga mengawasi kinerja HMP dan BEM. Mengawasi kerjanya ini berjalan apa tidak. Ini sesuai dengan program kerja apa tidak, itu tugasnya komisi B. Dan juga ketika ada kegiatan ini sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan apa tidak, itu tugasnya DPM. Dan juga tugasnya DPM ya salah satunya yaitu yang menjadi host pada hari ini adalah advokasi. Advokasi ini nanti ketika ada laporan dari komisi B, advokasi menyalurkan kepada dekan, menyalurkan kepada BEM, menyalurkan juga kepada DPMU. Itu menjadi advokat yang mungkin tukang menyampaikan, seperti itu gampangnya. Dan yang terakhir adalah komisi D. Nah, mungkin ini tugasnya Dewan Perwakilan Mahasiswa juga ya di legislatif, yaitu mengoptimalkan, berusaha bagaimana anggaran itu turun supaya kegiatan-kegiatan yang ada di eksekutif itu tidak keberatan. Ini yang menjadi program besar atau menjadi usaha yang sangat besar, ya sangat sulit kami kerja di sini karena masalah administrasi, masalah keuangan. Ketika eksekutif mau menjalankan mau buat acara itu kan ada uang dari UNIF. Itu uang sekitar, kalau Ormawa, saya ungkapkan di sini aja ya, uang Ormawa itu sekitar 311.037.000 kalau nggak salah seperti itu. Kita di FAI dapat anggaran 58.100.000. Itu seluruh FAI 58.100.000. Nah, kami memperjuangkan bagaimana uang yang di atas itu turun ke bawah ketika diminta oleh eksekutif. Nah, itu tupoksinya Dewan Perwakilan Mahasiswa Komisi D. Nah, dan yang terakhir Komisi E ini dirumuskan baru ya, tidak ada di tahun sebelum-sebelumnya. Kemarin dirumuskan di sidang pleno ADART, yaitu Komisi E Media dan Informasi. Kenapa kok media dan informasi? Kenapa kok nggak media saja? Karena informasi ini tugasnya untuk mencari informasi tentang lomba-lomba yang nanti akan diupload di DPM. Siapa tahu ada mahasiswa yang mau ikut lomba, sehingga mahasiswa tahu, oh ini sini ada lomba, nanti kita tinggal eksekusi atau nanti sampaikan kepada eksekutif, sehingga mahasiswa itu tahu, tidak kok di FAI kok gak ada lomba atau gak ada pemberitahuan. Nah, itu tugasnya informasi. Dan kalau media itu ya ketua ngedit seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwasanya DPM ini berbeda dengan eksekutif yang tugasnya eksekutor. Kalau DPM di legislatif yang mengawasi, merumuskan, memperjuangkan anggaran atau uang, ya bahasa simpelnya uang, untuk disalurkan kepada eksekutif. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin ini jadi
pertanyaan terakhir dari host ya. Ya. Dari teman-teman sendiri yang kemarin nyimpen pertanyaan nih seputar DPM sama BEM, mungkin yang nggak terima atau mungkin yang masih bertanya-tanya seputar apa sih kerja BEM, apa sih kerja nyatanya BEM itu sudah ada nggak sih di lapangan gitu loh. DPM itu sudah ngawasi nggak sih? Mungkin dari teman-teman bisa bertanya. Kami kasih mungkin 2 pertanyaan ya. Dan tolong pertanyaan simple dan jawabannya nanti dari narasumber juga simple karena acaranya eksklusif gitu ya teman-teman. Karena Tandu ini diadakan ya salah satunya itu untuk mahasiswa bersuara. Forum buat bersuara. Mungkin Disilakan kepada para audiens bisa bertanya. Ada yang ingin bertanya? Boleh dari teman-teman mempertanyakan, singkat saja. Boleh berdiri mas. Ya udah, duduk nggak apa-apa. Mungkin perkenalan diri dulu. Dari prodi apa, terus semester berapa gitu. Saya Ahmad Taufik Rohman dari Prodi HKI semester 2. Ingin bertanya mengenai tadi dari BEM menyampaikan bahwa ada gerakan baru ingin membuat mengajukan lomba debat ya. Sedangkan BEM sendiri juga menyadari bahwa kurangnya SDM. Nah, untuk membangun SDM yang berkualitas itu apa langkah BEM? Soalnya untuk debat sendiri pun itu harus diperlukan yang namanya kualitas SDM itu sendiri dulu. Baik, terima kasih kepada Mas siapa tadi namanya? Taufik. Mas Taufik. Baik, ini pertanyaan kepada BEM ya. Ya. Ada Mas Taufik tanya nih, Kak Nazar. Bagaimana sih mencari bibit unggul atau ibaratnya itu menggali. Oh, ini ada permata nih di FAI nih. Ternyata dia ahli debat. Oh, kita nggak tahu kan. Mungkin Kak Nazar bisa dipaparkan. Bagaimana cara mencari bibit unggul itu sih gimana? potensi-potensi mahasiswa. Nah, bener banget tuh. Oke, izin menjawab ya terkait tentang tadi lebih kepada mungkin lebih menumbuhkan artinya bagaimana untuk memaksimalkan SDM ya yang ada sendiri. Nah, untuk terkait tentang masalah terkait tentang tadi kenapa BEM harus mengadakan pelatihan debat sedangkan teman-teman khususnya di lingkup fakultasnya sendiri itu masih rendah SDM-nya, mohon maafkan seperti itu kurang lebih. Terkait tentang itu tentu tadi sudah saya sampaikan bahwa bukan hanya pelatihan debat saja, tetapi kita juga membuat sebuah kajian-kajian yang mana itu bisa menopang, bisa memberikan referensi, kemudian juga bisa menumbuhkan giroh atau semangat teman-teman untuk membaca, untuk meningkatkan literasi lagi. Kemudian juga di tingkat prodi pun seperti itu, ada kajian-kajian dan sebagainya. Cuman bagaimana mahasiswa ini mengikuti atau tidak. Nah, tentu itu juga nanti menjadi bahan evaluasi bagi khususnya ormawa yang ada di lingkup FAI sendiri. Nah, selain itu juga tadi nanti tentu juga ketika kita mendistribusikan atau menyalurkan teman-teman yang memang nanti akan kita lombakan, tentu kan kita nanti bekerja sama juga dengan ormawa yang lain sehingga kita mendapatkan bibit-bibit yang mana ini bisa kita tarungkan atau kita lombakan seperti itu. Nah, sisi lain juga ada nanti juga terkait masalah nanti kita juga tetap artinya bukan hanya di kajian tetapi kita terus namanya bahasanya apa ya kalau menggodok tuh apa namanya? Ya artinya kita terus bagaimana orang ini nanti bisa mengikuti perlombaan ini dengan baik dan percaya diri sehingga itu akan menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua khususnya di Fakultas Agama Islam seperti itu. Baik, terima kasih Kak Nazar. Mungkin dari teman-teman masih bisa tanya banget nih buat DPM sama BEM. Mungkin seputar UKT, mungkin seputar wifi dari kelas-kelasnya yang nggak nyala atau dari BEM sendiri, mungkin topoksinya ya. Mungkin bisa tanyakan dari teman-teman para audiens yang merasakan ada kegelisahan di FAI, ada merasakan mungkin ada aspirasi yang belum tersampaikan, mungkin bisa banget nih tanyakan ke Kak Nazar langsung atau ke Kak Zaid. Baik, ada yang tanya dari audiens, mungkin masa mahasiswa nggak bersuara nih,
Oh ya, baik. Boleh kenalkan diri dulu kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Maslaha, saya wakil ketua MPPI. Nah, di sini kan maaf kalau kita membahas masalah aspirasi ya mas. Karena kan kita di sini juga UKT tidak murah, Iya, kan? betul banget. Terus kemudian pembelajaran kita menggunakan proyektor begitu. Benar. Nah, mungkin dari awal, kalau dari awal pembelajaran, memang kalau dipakai pembelajaran tuh proyektor tidak bisa mati-mati gitu mas, terus kilas angin nggak bisa, kayak gitu. Mungkin sekarang di kelas FAI yang bagian 1, 12 ya sekitaran ke situ ya mas, itu mungkin sudah ada yang bisa dipakai dan ada yang tidak bisa dipakai gitu, langsung dicolokkan langsung mati gitu mas. Listriknya apa yang kita pakai, proyektor yang kita pakai langsung mati gitu kan. Nah, kita kan pasti banyak lah keluhan mahasiswa seperti itu kepada DPM gitu ya, yang aspirasi seperti itu. Nah, apakah saya bertanya, apakah dari DPM sendiri sudah menyampaikan aspirasi kami, terus kemudian kita sudah lama ya, kemudian kalau memang seperti ini terjadi terus menerus, apakah tidak saya Ya. Baik. apakah tidak berdampak sangat buruk nantinya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan. Dari Kak siapa tadi? Nggak kurang kedengaran. Nurul Maslaha. Lulu Maslaha, Lulu Maslaha dari prodi mana? MPI. MPI. Nah, dari mungkin Kak Zaid selaku DPM ya bisa menjawab pertanyaan tentang aspirasi mahasiswa yang sering kita pakai adalah proyektor tadi. Nah, mungkin bisa menyangkut fasilitasnya juga ya pertanyaannya ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan Kak Zaid dengan singkat mungkin ya. Oke. Ingat kata-kata Bung Karno. Wah, Masya Allah. Berbuat untuk sebuah harapan yang tidak lagi diteluhkan, tetapi diperjuangkan. Kami akan perjuangkan seperti itu. Jadi untuk masalah kipas angin, masalah proyektor, juga kamar mandi banyak ya. Kemarin kita mengadakan serap aspirasi mahasiswa di bulan Februari kalau nggak salah oleh Komisi C. Kita terjun ke bawah, kita perkelas, kita terjunkan, dan juga kita di media sosial di IG ini ada link untuk aspirasi kalian. Tetapi kekurangan di sini adalah mahasiswa banyak yang masih apatis karena 1.000 lebih mahasiswa yang menyalurkan aspirasinya ada cuman sekitar 100. Nah, ini saya sangat berterima kasih karena ada aspirasinya, sebuah harapan ya bagaimana proyektor yang di Fakultas Agama Islam itu diperbaiki atau diganti yang baru. Ganti yang baru. Nah, pertanyaannya tadi adalah apakah sudah disalurkan ke atas? Kami menjawab belum, karena talkshow ini nanti insya Allah akan mengundangkan dekan Fakultas Agama Islam. Serap aspirasi kalian serap aspirasi yang kami adakan kemarin akan kami rekap dan akan sampaikan di acara, insya Allah di acara talkshow, dan dekan menyampaikan secara langsung seperti itu. Karena kita tidak, yang pertama ya selaku mahasiswa dan organisatoris, yang pertama jangan dulu untuk suzon. Kita sebenarnya butuh penjelasan dari dekan dulu atau dari aparat kampus. Kenapa kok tidak diperbaiki? Kan bisa jadi uangnya tidak ada, bisa jadi juga repot, bisa jadi juga tidak tahu. Dan itu nanti akan dijawab insya Allah di talkshow yang nomor 2. Jangan lupa hadir. Seperti itu. Jadi nanti kalau memang alasannya repot ya tinggal bilang ke BEM, rektor BEM, ayo bareng-bareng perbaiki. Insya Allah cuma berapa kita minta uang ke mungkin dari Pak, ada uangnya Pak, ada anggarannya, mari Pak kami yang perbaiki Pak kalau jenengan repot. Nah, bisa jadi seperti itu karena kami memang tugasnya ya kayak gini. Apa keluhannya kamu? Nah, Proyektor, oke.
Pak BEM, rektor katanya Pak BEM, karena Pak BEM adalah selaku eksekusi atau eksekutor yang ada di lapangan. Kami hanyalah menyerap aspirasi kalian untuk kami sampaikan, entah itu ke Ormawa, dekan, atau ke DPMU atau ke Warik. Ya, seperti itu. Seperti bisa dipahami ya? Ya, kami perjuangkan. Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banget kepada para narasumber yang telah memberikan curahan hatinya, edukasi dan lain sebagainya. Dan juga terima kasih kepada para audiens yang sudah menyempatkan hadir meskipun sibuk dan juga punya banyak acara. Dan jangan lupa saksikan Tandu episode selanjutnya, episode 2 dengan bintang tamu yang berbeda dan juga lebih viral, panas dan lain sebagainya. Kalau punya masalah jangan lupa ingat Tandu. Tandu Talkshow anti dungu, karena berpikir itu perlu agar otak tidak dungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.